sholat isya Masjid Jami Nurul Ihsan yang saya hormati Akhi Billah Pak Ustaz Adi Syahirman dan segenap DKM Masjid Nurul Ihsan, para asatiz, para orang tua, para tokoh masyarakat dan remaja masjid kita. Walhasil semuanya yang saya muliakan, saya cintai, dari doa semoga kita bersama selalu di bawah semoga selalu subhanahu. Ini rasa syukur kita aturkan, kita ungkapkan kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Bapak-bapak, izinkan kita untuk kembali melanjutkan kegiatan kita. Sia-sia dengan kemudahan Allah yang kita upayakan hari ini menceritakan catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga majelis demi majelis yang memang sengaja kita hadiri. Kita berharap semoga majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala lindungi serta jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita hadirin dari kediaman kita masing-masing menuju masjid ini, kebaikan kita Allah Ta'ala, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, dan semoga hajat-hajat kita dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Amin Allah. Jangan lupa yang belum lihat itikaf misalnya kita silakan lihat itikaf sayang. Baik, catatan saya terakhir tanggal 17 bulan 10 itu makalah yang ke-27 ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhina wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna qila kufranun ni'mati lu'mun ay adamu syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi wa suhbatul ahmaqi wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bikubhihi syu'mun ay ghairu mubarakin kama rawat Tabarani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmaq bikasril hamzati warra'i ay iqta wuddahu wal makna la tusahibhu likubhi halatihi wali anna taba'a surraqatun wa qad yasruku taba'aka minhu, dan seterusnya. Panjang juga makalah 26-nya. Dan makalah yang ke-26 ada dikatakan kufranun ni'mah ay adamu syukri lin ni'mah, tidak bersyukur terhadap nikmat lu'mun, itu dalilun ala danaatin nafsi, dalil yang menunjukkan atas rendahnya jiwa tersebut, orang tersebut. Jadi Bapak hadirin, memang kita tahu bahwa syukur itu wajib. Syukru wajibun ala kulli ni'matin. Syukur itu wajib ada setiap nikmat. Kira-kira ada nggak pergantian dari satu waktu ke waktu yang berikutnya? Dalam waktu yang paling singkat sekalipun, yang kosong dari nikmat Allah. Kira-kira ada satu detik ke detik yang berikutnya. Kalau kosong dari nikmat Allah, nggak ngerti kita, Pak. Jadi apa kita? Apalagi kalau sampai 1 menit, apalagi sampai 1 jam, apalagi kalau sampai 1 hari, apalagi dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Kemudian wasuhbatul ahmaki, dan berkawan kepada orang yang dungu, pada orang yang bodoh. Wahua, dan kata-kata ahmak itu ditafsirkan atau didefinisikan yaitu wadi usyai, orang yang meletakkan sesuatu
fi ghairi mahallihi, pada selain tempat sesuatu itu. Ma'al ilmi bikubhihi, serta tahu dengan buruknya. Udah tahu tempat yang jelek bukan tempatnya, ditaruh situ, Pak. Itu kan namanya orang bodoh kalau kayak gitu. Iya kan? Dia udah tahu sesuatu itu bukan itu tempatnya, tapi dia taruh di situ. Gitu. Ya. Dompet kan, apalagi sih emang isinya banyak ya. Mestinya kan ditaruhnya diamanin ya. Digeletakin Bapak di tempat yang terbuka. Ya hilang. Ya. Bukan, kan katanya, apa itu? Eh, yang Bang Napi itu, gimana ngomongnya? Kejahatan itu gitu kan gitu ya Pak Didin. Ya, tapi lantaran ada kesempatannya kan gitu ya Pak Didin. Orang yang tadi tidak berencana dia terlintas berbuat jahat karena ada kesempatan yang dompet ngegeletak, isinya begitu diintip dikit merah-merah semua Pak Didin. Dan bukan merah rambutan ya, tapi merah cepean. Ya orang akhirnya malah tergelitik, terdorong, termotivasi nyolong diambil aja deh. Nah, bagaimana? Bergaul atau bersahabat kepada orang yang bodoh itu adalah syu'mun. Ya. Ay ghairu mubarakin. Tuh, tidak diberkahi. Enggak ada berkahnya. Iya. Kepada orang yang bodoh yang didefinisikan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dia tahu kalau itu memang bukan tempatnya. Gitu. Dia tahu itu buruk, itu jelek, tapi dia taruh di situ. Gitu. Nah, ini adalah syu'mun. Yakni ditafsirkan ghairu mubarak, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak hadirin, kita dapat pelajaran bahwa ya ketika kita bersahabat apalagi ya, kecuali kalau sebatas kenal ya. Batas kenal beda lah. Tapi kalau bersahabat ya milihlah kita. Kenapa? Ya karena sahabat dengan sahabat itu biasanya satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Dan serem kalau pengaruh negatif yang dipengaruhi oleh sebab bersahabat dengan orang yang salah. Nah, kita kepengen ketika kita bersahabat, kita yang tidak begitu bagus, karena sahabat kita orang yang bagus, kebagusannya mempengaruhi kita yang belum begitu bagus, yang kita akhirnya jadi bagus. Kita yang belum baik, ketika kita bersahabat dengan orang yang baik, kebaikannya mempengaruhi kita. Sehingga kita yang belum baik menjadi baik, nggak kan enak Pak Adin. Ya, tapi kalau bersahabat pada orang yang sembarangan, sembrono, masa bodoh, agama bukan sesuatu yang penting bagi dia. Nilai-nilai moral bukan sesuatu yang penting bagi dia, ya. Yang penting enaknya dia, yang penting senangnya dia. Nah, kalau kemudian itu mempengaruhi kita, maka akhirnya kita yang memang belum baik tambah hancur-hancuran. Ya. Kita yang sudah baik pun tidak mustahil bisa berubah menjadi tidak baik. Kama rawat Tabarani, sebagaimana meriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Ini ahli hadis juga Pak. Biangnya juga di bidang hadis, Masya Allah. An Bashirin, dari sahabat Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrimil ahmak, itu bacanya bikasril hamzati ida, is gitu ya, warra isrim, ai iqta wudjahu, putuslah tali kasih sayangnya sahabat yang bodoh tadi, yang meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, seraya dia tahu tentang akibat buruknya ketika dia taruh di tempat tersebut, karena memang bukan tempatnya. Putuskanlah. Maknanya bagaimana? Wal makna, makna dari istrimil ahmak, atau tadi yang ditafsirkan iqta wudda, la tusahibhu, jangan kau bersahabat terhadap orang yang bodoh, likubhi halatihi, karena buruk keadaannya. Nih Bapak, kalau udah bodoh, udah nggak ada bagusnya udah. Kalau bodoh nggak ada bagusnya. Yang jelek dia bisa bilang bagus, yang bagus dia bisa bilang jelek. Gitu, ya. Dan juga wali anna taba'a, dan karena bahwasanya tabiat surraqatun, itu pencuri-pencuri. Yasruku wa qad yasruku taba'aka minhu, yang terkadang tabiat engkau itu malah dicuri. Gitu. Tabiat engkau malah dicuri.
Ini Bapak ini yang tadi saya katakan bahwa orang bersahabat itu satu dengan yang lain terkadang saling mempengaruhi. Kalau pengaruhnya positif, alhamdulillah. Karena memang bergaulnya, bersahabatnya, berkawan dekatnya dengan orang yang perilakunya positif, orang-orang yang baik.